Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini semata-mata atas izinnya kita seluruh keluarga, kerabat, saudara, adik tolan, kita semua yang ada di berbagai daerah, Allah masih berikan kesempatan untuk menikmati hidup yang sehat, hidup yang bahagia, hidup yang nyaman, hidup yang damai, hidup yang tentram, dan hidup yang berkecukupan walaupun dalam berbagai keadaan dan kondisi kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, alhamdulillah tak terasa Ramadan sudah hampir sebulan meninggalkan kita, dan saat ini adalah bulan tengah menjelang lebaran yang kedua, yaitu lebaran haji atau lebaran Idul Kurban. Semua rangkaian waktu demi waktu, masa demi masa, kesempatan demi kesempatan, tiada lain, semua itu adalah jarak-jarak dan timing waktu yang Allah beri dan buat kepada kita. Tentu tidak sekedar terlewat begitu saja, tapi setiap rentang waktu itu ada jatah-jatah, ada bagian-bagian yang mesti diisi oleh setiap orang, tentu tanpa kecuali bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, betapa kita semua berbangga hidup di dunia ini. Mengapa? Karena di samping kita ada orang-orang tercinta, orang-orang terkasih, orang-orang yang tersayang selalu dengan kita, terutama yang mulia orang-orang tua kita, ayah, ibu, orang tua, mertua yang bagi sudah menikah. Alhamdulillah, bahkan masih ada yang memiliki kakek-kakek, nenek-nenek tersayang. Tentu sebagai pasangan, dari istri, dari suami yang punya anak, masih punya anak, kawan, saudara, sahabat, handai tolan, teman, bapak buah, anak buah, karyawan, pegawai, semua adalah rangkaian orang-orang yang selalu menyertai, melengkapi, dan menyempurnakan keindahan, kebahagiaan, keceriaan, kenyamanan, kedamaian, dan kenikmatan hidup kita. Tentu yang lain dari semua itu adalah tercukupi kebutuhan. Bahkan ada yang sudah punya rumah, bahkan rumahnya pun tidak satu, punya kontrakan. Ada yang punya mobil, bahkan tidak sekedar punya mobil, ada yang punya mobil pun lebih dari satu. Ada yang punya toko, ada yang punya kios, ada yang punya kebun, ada yang punya perusahaan, ada yang punya aset-aset lainnya. Kemudian di samping itu ada lagi orang-orang terkasih kita yang bagian dari tumpahan hati kita, yaitu anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang tentu melengkapi kebahagiaan dan kenikmatan kita semua. Semua rangkaian cerita yang disebut tadi itu adalah rahmat yang melimpah untuk kita. Cuma satu Allah minta, tolong dari rangkaian setiap waktu yang kita lewati itu ada cerita yang wangi, ada perbuatan yang indah, ada pekerjaan yang terhormat, ada derajat yang naik, ada kualitas yang bagus, ada cerita yang wangi,
ada untaian peristiwa yang elok dan harum disebut orang. Mengapa? Ada manfaat di dalamnya. Tadi disebut betapa bahagia kita karena ada keluarga, orang-orang tercinta, orang tersayang, dan seterusnya. Ini di dunia. Tetapi ada saatnya nanti kita akan hidup seorang diri. Seusaha-usaha, sebesar-besar kita ingin beramai-ramai, ternyata tidak bisa. Kita akan sendiri. Harus dan pasti sendiri. Kapan itu? Tatkala kita mulai sakratul maut. Tatkala kita dimasukkan ke liang kubur seorang diri. Tatkala kita ada di alam baka. Tadi orang-orang yang disebut begitu banyak berantai dan berangkai. Itu saat hari ini. Tetapi tatkala kita sendiri, benar-benar sendiri. Namun di kesendirian itu ada yang memberi hiburan, ada yang meramaikan, ada yang selalu menghibur, ada yang selalu menyamankan. Kita juga. Siapa itu? Amal. Terserah jabatan kita apa, kedudukan bapak-bapak, ibu-ibu seperti apa, aset, harta, rumah, benda, teman, sejawat, tetangga, keluarga, banyak seberapapun. Itu bisa jadi tidak punya pengaruh. Maka itu pengaruh yang paling besar adalah mari siapkan bekal. Bekal ini tidak bisa diwakilkan. Bekal ini tidak bisa tergantikan. Sama seperti kita bernapas lewat hidung, berbicara lewat mulut, melihat dengan bola mata, mendengar dengan ini. Ini tidak bisa terwakilkan. Secinta-cinta suami kepada istri, tidak bisa istri meminjamkan mulutnya, tidak bisa meminjamkan matanya, tidak bisa meminjamkan penglihatannya, tidak bisa meminjamkan fisiknya untuk dipakai oleh suami, oleh teman, oleh anak. Benar-benar sendiri. Seperti itulah bekal dan membekal. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Mari mumpung umur ada, sehat di tangan, kedudukan, martabat, jabatan, gaji tinggi, aset banyak, istri cantik, suami ganteng, anak-anak banyak, harta benda banyak, kawan, sejawat, tetangga, handai tolak. Semua itu akan lewat. Yang akan tidak lewat adalah amal kita. Mereka yang beruntung adalah mereka yang berbekal, yang menyiapkan bekal, yang tidak tertipu, yang tidak terbuai, yang tidak terlena, yang tidak silau dan kehidupan yang sebentar, yang sesaat, yang hanya sekejap ini. Hanya sebentar, sekejap, sesaat yang kita buat inilah yang akan menemani, yang akan membahagiakan, yang akan menghibur, yang akan menjadi teman setia di kesendirian kita, mulai di alam kubur sampai hari kiamat nanti. Entah berapa miliar, entah berapa banyak tahun ke depan. Selama penantian di alam kubur itu, yang menemani, yang membahagiakan, yang menyamankan, yang mendamaikan, yang menghibur, yang menikmatkan adalah bekal dan amal kita. Mari, kita manusia bukanlah makhluk sempurna. Saya bukan manusia yang sempurna, tapi mengingatkan adalah tanda cinta saya kepada diri saya, kepada keluarga saya, kepada bapak dan ibu, dan fitrah kita semua adalah saling mengingatkan. Semoga pengingatan kita untuk kita siapkan bekal ini ada kebaikan di dalamnya. Dan kebaikan yang terbaik adalah kita jalani dalam menyiapkan bekal yang mulia, amal yang mulia, pekerjaan yang mulia, doa yang mulia, ikhtiar yang mulia,
rezeki yang halal yang mulia, pemanfaatan yang mulia, penghormatan, kepatuhan, kesetiaan kita kepada orang tua yang mulia. Kita beramal yang mulia kepada Allah yang Maha Mulia, yang membalas dengan balasan yang mulia, dengan memberikan derajat dan kedudukan yang mulia. Semoga kita juga dalam hidup ini berkawan dengan orang-orang mulia, punya pasangan yang mulia, anak-anak yang mulia, tetangga-tetangga yang mulia, sering membaca kitab suci Al-Quran yang mulia, dan kita sering berjamaah di rumah Allah yang mulia, masjid dan musolahnya. Semoga kita juga sering berkata-kata yang mulia, sering berzikir dengan kalimat-kalimat yang mulia, sering mendoakan dan mengharapkan kelas dan derajat yang mulia nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga di dunia ini mulia, juga kelak di akhirat juga kita mendapatkan kedudukan martabat yang mulia. Sesudah nanti kita meninggal, didoakan dengan doa-doa yang mulia oleh mereka-mereka yang kedudukan dan martabatnya mulia, dengan menggenggam kesolehan yang mulia. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.